Suatu hari, seorang pemain sepak bola top Indonesia yang bersahabat dengan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi mendatangi seorang peramal terkenal. Mereka mau bertanya tentang peluang negara mereka menjadi juara dunia. Pertama, Cristiano Ronaldo bertanya pada sang peramal, "Pak Peramal, kapan Portugal bisa jadi juara dunia?" Peramal menjawab, 20 tahun lagi." Mendengar jawaban itu, Ronaldo pun menangis. Kemudian Lionel Messi pun bertanya, "Pak Peramal, kapan ya Argentina jadi juara dunia lagi?" Peramal pun menjawab, 16 tahun lagi." Mendengar jawaban itu, Messi pun menangis juga. Rupanya pemain sepak bola Indonesia pun mau diramal. Terus dia bertanya, "Pak Peramal, tolong ramalkan kapan Indonesia juara dunia?" Peramal itu terdiam agak lama. Tiba-tiba sang peramal pun menangis. Suatu hari, pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, berniat untuk menebar teror ke seluruh dunia. Dia memanggil jenderalnya dan memerintahkan supaya seluruh pesawat negara lain yang ada di airport kota Pyongyang dipasang bom waktu supaya meledak di udara. Sang jenderal siap menjalankan perintah itu, tapi dia bertanya dulu, "Siap, apakah seluruhnya Pak Kim?" Kim Jong-un pun berpikir sesaat. Setelah itu dia menjawab, "Eits, jangan semua. Ada satu pengecualian. Kalian jangan pasang bom waktu di pesawat Garuda milik Indonesia." Jenderal pun heran dan bertanya lagi, "Siap, tapi kenapa Pak Kim? Apakah kita takut sama Indonesia?" Kim Jong-un tertawa dan menjawab, Bukan. Soalnya pesawat Garuda Indonesia biasanya telat. Ntar meledaknya di sini juga." Kisah nyata, waktu Presiden Indonesia pertama, Bung Karno, melakukan kunjungan resmi ke Mesir yang dipimpin Presiden Gamal Abdul Nasser. Karena tidak ada acara di malam pertama, Bung Karno langsung masuk kamar hotel untuk istirahat. Tiba-tiba ajudan Bung Karno, Letkol Sabur, mengetuk pintu. Bung Karno marah. "Hei Bur, ada apa kau datang malam-malam begini? Aku kan sudah bilang mau istirahat." Kemarahan Bung Karno reda waktu melihat ada utusan Presiden Mesir bersama dengan Letkol Sabur. Utusan Presiden Mesir itu mengatakan dia diminta menjemput Bung Karno untuk melakukan inspeksi. Bung Karno heran, tengah malam diminta untuk menghadiri inspeksi. Waktu Bung Karno masih bengong, utusan Presiden Mesir itu mengatakan, "Presiden kami mengundang sahabat beliau, Presiden Soekarno, untuk menginspeksi penari-penari perut di kota Kairo ini." Mendengar hal itu, Bung Karno pun langsung semangat. "Kenapa tidak dari tadi? Sampaikan kepada Nasser, Soekarno dari Indonesia akan siap dalam 10 menit. Seorang Arab membeli BH warna hitam dari seorang Yahudi. Orang Yahudi yang terkenal sebagai pedagang unggul mengatakan bahwa BH warna hitam sedang langka dan stoknya tinggal sedikit. Karena itu harganya $50. Si Arab pun membeli selusin BH hitam. Beberapa hari kemudian, si Arab itu kembali lagi untuk membeli 5 lusin BH hitam. Si Yahudi mengatakan bahwa BH hitam sudah semakin langka, jadi ia harus menjualnya dengan harga $60. Ternyata, seminggu kemudian si Arab itu datang lagi dan membeli semua stok BH hitam yang tersisa dengan harga $75. Si Yahudi pun merasa heran, lalu ia bertanya, "Maaf, apa yang kamu perbuat dengan BH hitam begitu banyak?" "Oh, saya menggunting BH-BH itu menjadi 2 bagian. Lalu saya buat jadi tutup kepala orang Yahudi dan saya menjualnya kepada orang Yahudi dengan harga $100. Di dalam sebuah bis, seorang pria Yahudi sedang membaca koran Arab. Lalu seorang temannya yang kebetulan naik bis yang sama melihat fenomena yang aneh ini. Dengan kesal dia pun mendekati dan bertanya, "Mose, apa kamu kehilangan akal sehatmu? Kenapa kamu baca koran Arab?" Mose pun menjawab, selama ini aku selalu baca koran Yahudi. Tapi apa isi beritanya? Orang Yahudi dianiaya, pengangguran meningkat di Israel, orang Yahudi hidup dalam kemiskinan, dan banyak lagi berita seperti itu. Jadi aku beralih baca koran Arab saja, karena isi beritanya beda." "Memangnya apa isi berita di koran Arab?" temannya bertanya. "Isi beritanya, orang Yahudi memiliki semua bank, orang Yahudi mengendalikan media, orang Yahudi semuanya kaya, orang Yahudi menguasai dunia.
Pokoknya beritanya jauh lebih baik. Pada suatu perlombaan panahan, ada 3 peserta yang masuk final, yaitu dari Inggris, Amerika, dan Indonesia. Finalis pertama dari Inggris meletakkan buah melon di atas kepala seseorang. Setelah dikeker, dilepaskanlah anak panahnya. Dan, plus, ternyata melonnya terbelah 2. Dengan bangganya, si Inggris berkata, "I am Robin Hood." Pemanah kedua dari Amerika meletakkan apel di atas kepala seseorang. Dan, plus, apel itu terbelah 2. Sambil membusungkan dada, si Amerika berkata, "I am Superman." Giliran finalis ketiga dari Indonesia, para penonton dibuat jantungan karena dia meletakkan buah duku di atas kepala seseorang. Lalu saat anak panah ditarik, mata penonton terbelalak dan plus, ternyata anak panahnya menancap di jidat orang itu dan tewaslah dia. Lalu si Indonesia berkata, "I am sorry." Pemerintah Jepang sedang mengadakan riset membuat robot kecil berkamera untuk memotret pencopet. Saat dilakukan uji coba di kota Tokyo, dalam 30 menit saja, kamera robot itu mampu menangkap 20 pencopet. Selanjutnya, saat uji coba di Paris, hanya dalam 30 menit, kamera robot mampu menangkap 50 pencopet. Kemudian, saat uji coba di Jakarta, hanya dalam 3 menit saja, robotnya hilang dicopet. Seorang menteri dari Indonesia diundang pemerintah Cina untuk berkunjung ke pabrik mobil terbaru di Guangzhou. Setelah sampai di sana dan memperhatikan cara pembuatan mobil tersebut, sang pemilik pabrik berkata, "Bapak, mobil terbaru kami ini harganya di pasaran 1 miliar rupiah dan kami akan berikan sebagai hadiah untuk Bapak." Sambil terkejut, Pak Menteri menjawab, "Oh, jangan. Nanti rakyat kami menuduh saya menerima suap dalam penentuan proyek pengadaan mobil nasional ini." Lalu si pemilik pabrik berkata, "Kalau begitu saya jual seharga 500 ribu rupiah saja untuk Bapak." Kali ini sambil tersenyum lebar, Pak Menteri menjawab, "Nah, kalau begitu saya beli 10 unit ya." Seorang koboi pergi ke bar naik kudanya. Setelah mengikat kudanya, ia masuk ke dalam, pesan minuman, lalu bergegas pergi. Ternyata kudanya hilang. Dia masuk kembali ke bar sambil berteriak, "Siapa yang mencuri kuda saya?" Rupanya nggak seorang pun yang menjawab. Si koboi berkata lagi, "Oke, saya tunggu 5 menit. Kalau dalam waktu 5 menit nggak ada yang ngaku, terpaksa saya akan lakukan apa yang telah saya lakukan di Texas. Dan terus terang ya, saya nggak suka melakukan hal itu lagi." Satu persatu pengunjung bar pun lari keluar, sampai yang tinggal hanya si bartender. Dengan gemetar si bartender bertanya, "Maaf, kalau boleh tahu, apa yang telah kau lakukan di Texas?" Cowboy itu menjawab, "Waktu itu saya terpaksa pulang jalan kaki." Waktu lagi banyak duit, Agus dan Udin liburan safari ke hutan Afrika. Tiba-tiba mereka ketemu dengan seekor singa. Mereka pun panik. Agus berbisik pada Udin, "Shh, harap tenang. Berdasarkan buku yang aku baca, kalau kita nggak bergerak, singa itu nggak akan mengganggu dan segera meninggalkan tempat ini." Udin mengelak. "Oh, gitu ya? Juga membaca buku yang kamu baca." Suatu hari di awal tahun 90-an, penyanyi top dunia Rod Stewart mengadakan konser di Indonesia. Waktu konferensi pers, Rod Stewart banyak menjawab pertanyaan dari wartawan Indonesia. Dia ditanya mulai dari suara seraknya sampai penampilan rambut jabriknya yang jadi tren waktu itu. Tiba-tiba Rod Stewart terdiam waktu melihat foto Presiden Soeharto di dinding. Lalu sambil menunjuk foto Presiden Soeharto, dia bertanya ke para wartawan, "Excuse me, kenapa Presiden Anda begitu lama berkuasa?" Semua wartawan mendadak terdiam.
Semuanya pucat mendengar pertanyaan itu. Setelah ruangan hening sekitar 1 menit, akhirnya semua wartawan serentak menjawab. I don't wanna talk about it. How you broke my heart. Suatu hari, seorang pemain sepak bola top Indonesia yang bersahabat dengan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi mendatangi seorang peramal terkenal. Mereka mau bertanya tentang peluang negara mereka menjadi juara dunia. Pertama, Cristiano Ronaldo bertanya pada sang peramal, "Pak Peramal, kapan Portugal bisa jadi juara dunia?" Peramal menjawab, 20 tahun lagi." Mendengar jawaban itu, Ronaldo pun menangis. Kemudian Lionel Messi pun bertanya, "Pak Peramal, kapan ya Argentina jadi juara dunia lagi?" Peramal pun menjawab, 16 tahun lagi." Mendengar jawaban itu, Messi pun menangis juga. Rupanya pemain sepak bola Indonesia pun mau diramal. Terus dia bertanya, "Pak Peramal, tolong ramalkan kapan Indonesia juara dunia?" Peramal itu terdiam agak lama. Tiba-tiba sang peramal pun menangis. Suatu hari, pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, berniat untuk menebar teror ke seluruh dunia. Dia memanggil jenderalnya dan memerintahkan supaya seluruh pesawat negara lain yang ada di airport kota Pyongyang dipasang bom waktu supaya meledak di udara. Sang jenderal siap menjalankan perintah itu, tapi dia bertanya dulu, "Siap, apakah seluruhnya Pak Kim?" Kim Jong-un pun berpikir sesaat. Setelah itu dia menjawab, jangan semua. Ada satu pengecualian. Kalian jangan pasang bom waktu di pesawat Garuda milik Indonesia." Jenderal pun heran dan bertanya lagi, "Siap, tapi kenapa Pak Kim? Apakah kita takut sama Indonesia?" Kim Jong-un tertawa dan menjawab, Bukan. Soalnya pesawat Garuda Indonesia biasanya telat. Ntar meledaknya di sini juga." Kisah nyata, waktu Presiden Indonesia pertama, Bung Karno, melakukan kunjungan resmi ke Mesir yang dipimpin Presiden Gamal Abdul Nasser. Karena tidak ada acara di malam pertama, Bung Karno langsung masuk kamar hotel untuk istirahat. Tiba-tiba ajudan Bung Karno, Letkol Sabur, mengetuk pintu. Bung Karno marah. "Hei Bur, ada apa kau datang malam-malam begini? Aku kan sudah bilang mau istirahat." Kemarahan Bung Karno reda waktu melihat ada utusan Presiden Mesir bersama dengan Letkol Sabur. Utusan Presiden Mesir hitam yang tersisa dengan harga $75. Si Yahudi pun merasa heran, lalu ia bertanya, "Maaf, apa yang kamu perbuat dengan BH hitam begitu banyak?" "Oh, saya menggunting BH-BH itu menjadi 2 bagian. Lalu saya buat jadi tutup kepala orang Yahudi. Dan saya menjualnya kepada orang Yahudi dengan harga $100. Di dalam sebuah bis, seorang pria Yahudi sedang membaca koran Arab. Lalu seorang temannya yang kebetulan naik bis yang sama melihat fenomena yang aneh ini. Dengan kesal dia pun mendekati dan bertanya, "Mose, apa kamu kehilangan akal sehatmu? Kenapa kamu baca koran Arab?" Mose pun menjawab, "Selama ini aku selalu baca koran Yahudi. Tapi apa isi beritanya? Orang Yahudi dianiaya, pengangguran meningkat di Israel, orang Yahudi hidup dalam kemiskinan, dan banyak lagi berita seperti itu. Jadi aku